Bukan kiranya kau dapati ini cuma lagu. Kau yang tidak pernah bisa ditipu dengan kata-kata kami. Kau yang tidak pernah bisa ditipu dengan lagu kami. Tuhan, Engkau pasti menemukan di hati kami yang tulus itu seperti apa. Tapi sekali lagi kami yakin kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami. Mengapa Kau letakkan pujian ini di hati kami? Engkau letakkan kerinduan ini di hati kami. Oleh karena Engkau rindu melihat kami terus ada di hadirat. Kami sadar kami tidak pernah bisa hidup di luar Engkau. Apa yang dapat disebut hidup cuma ketika kami ada bersama-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Lebih baik satu hari di rumah-Mu, satu hari di hadirat-Mu, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Tuhan, ini tampak seperti sesuatu yang mustahil, tapi kami percaya Engkau mampu menolong kami dan menarik kami untuk masuk ke lebih dalam lagi dan tinggal di rumah-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara lebih lagi di hati kami. Oh, Kami benar-benar membuka hati kami, sangat menyenangi. Ini yang kami perlukan Tuhan. Tidak ada kebutuhan yang lain. Masuk dan tinggal di rumah-Mu. Siwairanlu yastikian memuji-Mu, menyembah-Mu. Cuma Engkau yang mampu menolong kami. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kerinduan yang Kau letakkan di hati kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur menyambut perkataan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Oh Yesus.
Seandainya kita benar-benar mendapatkan kesempatan untuk meminta, kepada Tuhan, apa sungguh yang sedang meminta cuma itu? Ya, cuma satu, Tuhan, tolong aku tinggal dalam hadirat. Karena lebih baik satu hari ada di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu permintaan. Saudara berdoa doa apa tuh? Sekali lagi, seandainya kepada kita malam ini cuma diberi satu kesempatan untuk meminta, apa sungguh yang saudara meminta juga itu? Tidak ada kerinduan yang lain. Tadi malam saya dengar lagi saudara. Ibadah tadi malam tadi saya cek lagi. Malaikat yang menyembah Tuhan siang dan malam dalam hadiratnya, mereka tidak berdoa apa. Mereka tidak berdoa apa. Di surga itu sudah surga loh. Mereka sudah ada di dalam surga. Memang mereka ada di situ, di sekeliling tata. Yesus bilang begini, waktu orang-orang Farisi ahli Taurat hendak mencobai dia, orang Saduki tidak percaya kebangkitan, mereka bilang bagaimana mereka bercerita kalau seandainya ada satu perempuan yang oleh karena kematian, ya ada 7 kakak adik katanya yang kemudian beristrikan dia. Terus kalau seandainya ada kebangkitan, bagaimana mungkin nanti di sana dia cuma satu perempuan lalu dia 7 dong suaminya. Nah, ini karena mereka membantah tentang kebangkitan. Lalu Yesus bilang apa? Kamu sesat. Saya sama sekali tidak menyangka loh mau bicara ini. Sama sekali tidak ada. Bayangkan, menurut saudara sesat itu apa sih? Waktu kita tidak mau mendengar, tidak mau percaya kepada perkataannya, sesat itu. Dan bayangkan saya langsung ingat saudara, ya, orang yang begitu terkenal di Indonesia membahas tentang apa yang terjadi di surga justru dari ayat ini. Nah, dia terangkan, dia menjelaskan sebaliknya. Pakai ayat ini, saya bingung. Kok kamu kok aneh? Tapi orang mengeluarkan dia pintar. Ini loh, bayangkan Yesus tuh apa? Bayangkan saudara, ini Yesus loh. Yesus itu guru lemah lembut, saya bilang saudara. Guru lemah lembut. Tapi terhadap pikiran-pikiran yang membantah, justru malah mengkritik. Yang dikritisi kebenaran. Ini yang ada di Yesus satu bilang loh. Dia tidak sederhanakan kata itu, baikkan langsung. Kamu sesat. Langsung, ya. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saya bilang ke saudara, ya, kita ini baru mau belajar bangsa Ibrani. Mereka tuh orang Ibrani. Yesus bicara kepada mereka,
Sama pada waktu itu saudara, kalau bilang soal buku apa, hampir rasanya tidak ada buku yang lain selain Taurat di tangan mereka. Kok bisa mereka sesat? Cuma dengan satu buku ini. Kalau dengan satu buku ini saja saudara tersesat, bagaimana mungkin kau tidak lagi peduli dengan buku ini, lalu kau baca buku yang lain dan kau menangkap itu yang benar? Hah? Malah ini yang dikritisi. Loh gimana sih? Nah ini gereja masa ini. Malah firman Tuhan ya. Yesus yang dikritik. Bagaimana sih? Kamu sesat. Kenapa sesat? Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Supaya saudara tahu, ya, untuk mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, bukan karena saudara pintar membaca, bukan karena saudara tahu arti katanya. Ini, wah ini menurut arti katanya ini. Kita semua tahu, ya. Misalnya, ya, ini masalahnya langsung muncul. Nah, misalnya ini apa? Ini kan mengandung arti kata yang sama, ya, benar ya betul ya benar. Nah bayangkan kalau saudara cuma punya pengertian seperti itu terhadap kata ini, kau akan tersesat. Karena waktu tambah di sini awalan ke dan akhiran a, ini tidak lagi sama. Kebenaran dan kebetulan. Yesus adalah jalan, bukan kebetulan. Kalau benar sama dengan betul, nah bayangkan saudara, kalau orang itu merasa dia sudah pintar hanya karena dia tahu, oh ini bahasa Ibrani ini nih. Nah, kamu kan bukan orang Ibrani. Saudara lihat betapa kita sangat membutuhkan pewahyuan dari Roh Kudus untuk menjamah pengertianmu. Ya, mungkin yang dimaksudkan di situ kebenaran, tapi oleh karena benar sama dengan betul, maka ini juga bisa artinya kebetulan. Nah ini kan sudah akhirnya dia mulai menerangkan, ya, kebenaran. Oh ini juga punya pengertian kebetulan. Nah ini kan jadi penyesatan namanya. Ya. Ini baru bahasa Indonesia. Baru bahasa Indonesia yang kita sangat tahu. Kadang-kadang saya, dulu juga baru belajar, saya juga begitu, Pak. Ini nih supaya khotbah semakin luas pengertiannya. Ternyata ini satu kata memiliki 4 arti, lalu semuanya dijelaskan. Loh, ini waktu dia tulis, waktu dia bicara tentang ayat itu, apakah yang dimaksudkan keempat-empatnya? Atau cuma salah satu? Aneh. Itu kan? Lalu orang dia pintar loh, ahli bahasa. Nah mereka itu orang Ibrani, tidak mengerti istilah apa. Terus kita yang baru mau belajar, sok tahu. Lalu saudara tidak mau lagi pakai Roh Kudus, malah menertawakan. Pendeta bilang loh, ini pengertian yang Roh Kudus ajar padaku. Malah ditertawakan. Ini sudah tidak berdoa, sembarangan saja ngomong. Hanya karena dia fasih lidah, orang-orang pun terpukau. Oh iya, ada 6 arti. Semua dijelaskan lalu dikait-kaitkan. Ya sudah, akhirnya terjadi penyesatan. Dan tapi orang menganggap, wah ini luar biasa, pintar dia memang.
ilhaman Roh Kudus. Berapa banyak orang justru setelah sekolah teologi malah keluar dari sana tak jadi ateis. Loh, sejarah membuktikan, saudara. Loh, saya tidak usah bilang lagi namanya. Memalukan orang. Tapi kalau saudara sering periksa sejarah, sekarang kan ada Google. Saudara mau tulis nama apa, itu nanti muncul di situ. Kalau dia bisa apa, latar belakangnya apa, dan engkau tertuju. Oh, dulu dia sekolah kita. Nah, baru lo tahu. Kok bisa dia jadi penjahat dunia? Turunan Yahudi, sekolah teologi. Kemudian jadi pemimpin perang. Hah? Maksudnya? Nah, itu kan. Jangan sok tahu. Ini rahasia kerajaan Allah. Rahasia kita saja. Kalau saya tidak beritahu, saudara tidak pernah tahu rahasia saya. Ini saya nih, manusia. Yang terjadi di dalam hati saya C, saya bilangnya A. Kalau saya tidak jelaskan, kita tidak tahu. Itu baru rahasia Rona. Masa rahasia kerajaan Allah dengan mudah kau tahu? Yesus bercerita dalam perumpamaan. Lalu murid-murid tanya, Guru, kenapa engkau bicara dalam perumpamaan? Oh iya, supaya mereka walau melihat mereka sebenarnya mereka tidak mengerti. Tapi kepada kalian dikaruniakan rahasia kerajaan di surga. Namanya saja rahasia. Rahasia negara memangnya dengan mudah. Kita orang Indonesia, tapi rahasia negara sudah tidak tahu. Itu rahasia negara Indonesia. Bagaimana rahasia kerajaan Allah lalu dengan mudah kau tahu? Hanya karena kau pikir kau perlu belajar. Jangan serta-merta berpikir kau sudah seakan tahu. Kalau cuma itu yang dapat disebut sebagai pengetahuan, saudara. 7 ketambahan iman, surat Petrus naik. Ya. Kepada iman tambah kebajikan, kepada kebajikan tambah pengetahuan. Orang lain itu kan makanya mesti pakai pengetahuan. Cek pengetahuan di situ apa? Ini kan ajaran Alkitab. Yang ajar kamu siapa? Hah? Pelajaran Alkitab itu yang ajar siapa? Yang ajar saja tidak mencintai Tuhan. Dia cuma kejar apa? Intelektual. Lalu saudara sudah tahu dan akan bingung. Orang Saduki kemudian bersoal jawab dengan Yesus. Jangan saudara pikir mereka bego. Filsuf-filsuf yang dianggap dipelajari sampai sekarang, ya, Aristoteles, ya, Socrates semuanya, Plato, itu filsuf tahun berapa? Dengan kata lain, sebenarnya dunia ilmu pengetahuan mengakui apa? Pemikir-pemikir tempo dulu. Nah, ini kan tempo dulu. Ini orang Saduki dan Farisi dan kawan-kawan. Mana saudara pikir saudara lebih pintar dari mereka? Ya, kalau kita bisa mengerti tentang rahasia kerajaan Allah, itu tuh hendak kasih tahu. Bukan kantor pedago. Nah, bayangkan kalau saudara mengabaikan Roh Kudus. Mau tahu di mana maksudnya? Mengapa Roh Kudus mesti dicurahkan sih? Mengapa? Bayangkan Roh Kudus akan membuat kita insyaf terhadap dosa yang kita lakukan. Kita
mengerti apa yang ada di hati Allah, karena Roh Kudus datang dari hati Allah. Tidak pernah ada yang tahu hati Allah seperti apa sampai Roh Kudus datang dan memenuhi hidupmu. Lalu saudara tidak pakai Roh Kudus. Kamu siapa mau tolong saudara? Saudara baca Alkitab, saudara kan bingung, ya. Bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surga? Siapa yang bisa? Tuhan bilang bagi manusia mustahil. Itu sebabnya aku datang, dan aku pergi supaya Roh Kudus datang. Itu kan. Bayangkan Roh Kudus diutus dari surga, lalu manusia masa kini berpikir bahwa dia tidak perlu lagi Roh Kudus, karena dia so tahu sekali, dia so belajar, so setuju. Bayangkan saudara, jangan, oh Tuhan, bayangkan. Akhirnya Yesus bilang, kamu sesat. Iya, ada dari situ. Teologinya kemudian langsung semua gereja, semua pengertian yang selama ini diyakini sebagai kebenaran dianggap salah. Dan semua orang ikut-ikutan. Coba, saudara lihat selanjutnya. Ini kan perkataan Yesus. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Terus apa? 3. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi malaikat di surga tidak kawin dan tidak dikawinkan. Lalu orang pintar itu bilang, ini maksudnya bukan seperti itu. Oh, malaikat di sana itu beranak. Tuhan tidak langsung menciptakan jebret 1 miliar, begitu katanya. Ini pakai jebret, saudara. Itu saya tahu sekali loh, apa sudah? Karena saya hitung kali 20 kali diulang. Ya, jadi sampai jebret saya hafal. Alkitab tidak kata jebret. Tapi teolog yang pintar itu bilang, memangnya Tuhan menciptakan malaikat jebret 1 miliar. Nah, malaikat itu kawin lalu beranak. Baru mereka jadi banyak di sana. Pada saat ini saya bingung ini. Ini di mana yang aneh, sobat? Kalimat ini, apa ada yang perlu dijelaskan? Mengapa kadang-kadang kita mesti perlu periksa bahasa asli? Karena kadang-kadang ini kalimatnya kurang dimengerti. Kalau ini, semua baca dan langsung tahu kalau maksud Yesus apa. Itu sebabnya kalau saudara baca peristiwa ini, orang Saduki tidak lagi bertanya kenapa. Sudah tahu, mereka sudah mengerti maksud Yesus kalau apa. Jadi mau dia mau bersuami 7 ke, kalau dia di surga dia hidup seperti malaikat, tidak perlu bersuami di sana, tidak perlu lagi beristri. Begitu, dan tidak bisa bingung. Jangan pikir-pikir kita menikah dari bumi sampai di surga. Tidak ada. Pernikahan itu cuma di bumi, saudara tahu nggak? Di sana suami cuma 1, Yesus. Dan kalau bilang seperti itu, jangan pikir di sana kita seks. Nah, ini kita beda sekali. Di surga kita itu ada. Nah, ada perkawinan seperti yang manusia pikir. Itu sebabnya mengapa perkawinan seperti di bumi tidak diperlukan di sana. Kita di sana tidak perlu beranak dan bercucu. Di bumi beranak bercucu penuhilah bumi. Kalau di sana yang hidup benar tidak bercela kau masuk surga, hidup seperti malaikat. Bukan nanti di sana terus kita beranak terus nanti jadi banyak penghuni di surga.
Dari mana pikiran seperti ini? Itu kan rahasia kerajaan Allah. Oh, berapa banyak orang yang pintar sekali dan ternyata mereka justru menghasilkan teori-teori yang menyesatkan gereja akhir zaman. Baru nanti saudara tahu ternyata untuk ke surga betul-betul kita harus bersekutu dengan Tuhan itu secara pribadi. Kita di sini kumpul ini banyak orang, tapi ibadah kita, saudara bertanggung jawab masing-masing. Jangan maksudnya kita nggak usah menyanyi sebanyak orang kok yang menyanyi kita ada diam aja, menyanyi dalam hati. Kecuali kalau saudara nggak bisa bicara. Tapi selama kau bersuara, masih punya suara, kita semua bertanggung jawab membawa persembahan kita. Nggak bisa diwakili oleh satu orang. Tuh, 10 orang yang disembuhkan Yesus 10 kusta, 10 orang kusta. Yang kembali menyembah berapa? 1. Padahal waktu Yesus bilang begini, pergi, perhadapkan dirimu kepada imam, persembahkan apa yang harus. Yesus bilang, nanti kalau baik, dari baca cerita ini. Nah, ada sama sekali Yesus tidak suruh dari. Satu orang dia tahu, dia mesti balik. Dia tahu siapa dia bikin baik dari. Dia justru saja terus pergi ke bait Allah. Nah, waktu dia sembuh, semua sembuh. Semua langsung sana, langsung lupa Pak Yesus. Satu orang ini kembali dan sujud menyembah. Tersyukur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu lihat Yesus. Coba saudara ya, saudara yang nggak kok suruh? Kan Yesus nggak suruh. Terus bagaimana kalau Yesus suruh? Nah, saudara itu Yesus bilang apa? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takut? Mana tuh sapinya? Kenapa cuma orang ini? Tuhan tak bilang, sobat itu tersyukur. Ini orang langsung tahu diri. Lalu lihat dong, waktu saudara benar-benar berjumpa dengan Tuhan, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Jadi sebenarnya waktu saudara tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar, harusnya ditanya, tanya kepada dirimu sendiri, sungguhkah kau sudah berjumpa Tuhan? Karena kalau engkau sungguh berjumpa Tuhan, harusnya saudara tidak usah perintah. Saudara tahu mesti angkat tangan. Saudara tahu mesti bilang, Yesus tolong aku. Tolong Tuhan, aku cinta padamu. Tidak usah suruh. Penyembahan akan lahir di hati orang yang sungguh berjumpa Tuhan. Dan satu orang itu yang kembali tidak bisa mewakili sekedar orang yang tidak datang. Sudah kan orang semua sekarang supaya Tuhan, pokoknya kita atas nama tidak mengurangi rasa Tuhan. Enak aja. Ayo ke Yesus tanya, mana Tuhannya? Mana orang tanya? Saudara mesti tahu, bahkan beribadah, menyembah Tuhan tahu ini. Waktu saudara rindu menyembah, tidak rindu sungguh-sungguh, berarti Tuhan sedang tidak bekerja dalam hidup. Harusnya takut. Jangan dulu kita takut sekali, sekarang kita sudah tidak takut. Bagaimana kita tahu itu? Tuhan yang letakkan itu di hati. Baik.
kemauan maupun kerelaan. Mana kata itu? Tuhan yang tahu itu di hati. Filipi, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Muncul kemauan di hati. Itu bukan karena saudara. Harusnya ada. Nanti tiba-tiba sampai so ada ibadah, saudara sudah tahu. Nah, saudara, kenapa? Karena engkau sering mengabaikan kemauan, kerinduan yang Tuhan tahu di hatimu. Kau abaikan. Kemudian sampai saudara datang, saudara tahu saudara ada semangat. Kira gampang kepada Tuhan. Gampang mau menyembah Tuhan. Nanti saudara lihat, jangankan mau jalan dari rumah datang di gereja, ya. Coba turun dari tempat tidur untuk menyembah Tuhan, tak bisa, saudara tidak yakin. Waktu kau mengabaikan yang Tuhan tahu di hatimu. Maka kalau sampai hari ini saudara masih rindu, hargai Tuhan yang tahu. Saudara sedih mau baca Alkitab, sedih mau renungkan firman Tuhan, sedih mau dengar khotbah. Ya ampun, kok bisa suka nonton drama Korea? Suka nonton film ini, film itu. Itu apa Roh Kudus yang tahu? Coba saudara renungkan diri dia, coba. Makanya apa? Jangan sering membiarkan waktu Roh Kudus bekerja di hatimu. Tuhan masih kasih ingat, sungguh-sungguh kalau menyanyi. Nanti lama-lama akhirnya saudara apa? Mulai dari sungguh-sungguh sampai akhirnya saudara pasti nanti sudah satu kali tadi. Jadi terus itu kan kurang sesuatu tahun. Iya, mana-mana. Saya bilang saudara, kalau seandainya tidak perlu diulang, Yesusnya tidak perlu tanya 3 kali. Petrus dengan pertanyaan yang sama. Kenapa Petrus Yesus tanya 3 kali? Dia tunggu sampai Petrus menangis. Jadi kalau harus ulang berapa kali? 3 kali. Nah, karena Yesus tanya 3 kali. Ini cara orang masa kini mengerti begitu. Ini dia Yesus berdoa 3 kali dalam Getsemani. Jadi Tuhan berdoa 3 kali. Nah, Yesus tanya kepada Petrus 3 kali. Itu orang kalau ulang 3 kali. Bodoh ini. Seandainya 3 kali kalau Petrus belum tersentuh, tak rasa dia ulang 30 kali. Karena Tuhan paling suka waktu saudara apa? Membuat pernyataan itu keluar dari hati, bukan dari mulut. Mengapa mesti diulang? Kenapa? Sampai akhirnya yang engkau katakan, yang engkau nyanyikan itu sungguh lahir dari hati. Ini kali kan waktu saudara benar-benar mengaktifkan hatimu di hadapan Tuhan waktu menyanyi, saudara kemudian akan terkejut. Betul kan setelah 5 kali bilang, apa? Itu kalimat tadi yang saya tidak tersentuh. Tiba-tiba saya seolah berkata, oke. Tiba-tiba, waktu kita tiba di surga, kita akan hidup seperti malaikat. Tadi kan Yesus bilang begitu. Yesus yang dari surga, bagaimana tuh dokter lebih tahu daripada Yesus turun dari surga? Kamu waktu tiba di surga, kamu akan hidup seperti
Yang jodoh itu di bumi. Mencari jodoh di surga. Nah ini kan. Coba dulu lihat. Ternyata seperti ini dengan mudah menyesatkan terjadi. Dan kau sudah tidak peduli. Mungkin bahkan sekarang orang begini. Mulai dari rumah ses. Sampai kemudian masuk jadi sesat-sesat. Ses ini. Lama-lama dia akan sesat. Kok tiba-tiba sih punya pikiran begitu? Siapa tahu di sini ada yang berpikir seperti itu. Padahal yang saya bahas tadi, ini perkataan Yesus. Yang saudara lihat tadi. Setelah kebangkitan, kita dibawa ke surga, hidup seperti malaikat. Malaikat bahkan di surga. Menyembah. Mereka menyembah kita apa? Nah, mereka menyembah karena Tuhan. Waktu saudara melihat surga, saudara bisa disuruh saudara akan menyembah. Saya bilang ke saudara, waktu saudara melihat sesuatu, nggak usah perintah, bilang, nggak usah, saudara perintah. Loh, kakak sekali. Kan begitu, ya nggak usah perintah. 1, 2, 3, nggak usah. Kakak sekali itu pandai. Nggak ada tidak? Nggak ada itu pandai. Itu berarti belum terlalu gagah itu. Kalau sampai dia memang gagah, memang kok gagah. Begitu dia bawa dia kaki nomor, bukan ini, memang gagah. Gitu kan? Itu baru pemandangan di bumi guys ya. Bagaimana nanti kalau saudara tiba di surga, no? Jadi malaikat waktu menyembah, dia bukan tidak berharap, siapa tahu Tuhan mau bikin kita jadi gubernur. Dulu siapa tahu kita tuh mau jadi apa? The next Jokowi. Itu kan menyembah. Tidak ada yang mustahil ya. Tuhan bisa melakukan apa saja. Nah kan Jokowi jadi presiden. Boleh jadi presiden. Boleh jadi presiden. Coba, jangan. Ya proses sudah jadi proses. Maksudnya, tapi waktu saudara sungguh-sungguh mengerti keindahan, kemuliaan hadiratnya, sudah ada kerinduan lain. Tuhan, tolong aku Tuhan, satu hari ada di belakangmu. Tolong aku mengabaikan 1000 hari di tempat yang lain. Kalau seandainya diberi kesempatan untuk meminta, saudara itu minta apa ya dia? Pokoknya apa sudah mau minta? Lihatkan ini pemazmur, malah mintanya, Tuhan, cuma ini permintaanku. Tolong aku memuji, menyembah di dalam rumah-Mu. Lebih baik aku berdiri berjaga di ambang pintu rumah Allahku. Bayangkan, biar satu hari yang begini pintu gereja kan. Yang kami kerinduan ini, satu hal telah meminta kepada Tuhan, itu yang ku ingini. Bayangkan saudara, lalu orang sekarang ya banyak sekali dengan keinginan. Bukankah kita ini dipersiapkan untuk nanti menyembahnya seperti malaikat di surga? Jadi kalau dari bumi saudara menolak untuk menyembah Tuhan seperti malaikat menyembah di surga, kami sedang dipersiapkan ke surga. Kalau engkau sungguh sedang dipersiapkan ke surga, harusnya dari bumi
saja. Tidak ada lagi yang aku ingin. Di surga, di bumi, aku ingin cuma Tuhan saja. Zaman dulu, orang cuma suka sekali kalau mau pergi surga supaya nanti dapat mahkota besar. Sekarang ini saudara, semakin saya belajar, semakin saya, oh Tuhan, sampai di surga kita cium di Tuhan dekat. Kok mana rumah kurang berapa di surga? Tuh bayangkan saudara, ini gereja masa kini, ini pengetahuan masa kini saudara. Ini membahas yang tidak perlu. Sudah terkejut. Waktu ditulis oleh Alkitab, jalan-jalan di sana dari emas, begini. Memangnya jalan-jalan itu lebih indah daripada melihat Yesus. Jadi yang indah di sana bukan pintunya, bukan dindingnya. Yang indah di sana Yesus, Raja Surga. Nah, kamu ini di hatimu. Saudara mau ke surga bukan mau lihat surganya model apa. Saudara mau ke surga, ini baru betul-betul saudara ini sedang dipersiapkan ke surga. Waktu yang ada di kerinduanmu, di hatimu cuma untuk berjumpa. Nih, nanti saudara sedang dipersiapkan ke surga. Kalau di surga, ini kita mesti bikin ini supaya kita di sana dapat mahkota paling besar. Dulu waktu sekolah minggu orang menyanyi begitu. Nanti lagu deh, upahmu besar di surga. Ya itu anak sekolah minggu. Sekarang orang sudah dewasa. Saudara kemudian tahu, tidak ada yang sama pentingnya dengan menyembah dan memuliakan Dia. Sekali lagi, para malaikat yang menyembah Tuhan di tahtanya, mereka tidak menginginkan yang lain selain menyembah Dia, memuliakan Dia. Mana itu dua-dua melemparkan mahkota. Coba lihat. Ya. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersyukurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka apa? Melemparkan mahkotanya. Kalau mahkota itu adalah upah, reward waktu orang tiba di surga, supaya saudara tahu mahkota sudah ada di kepala mereka, dan betapa dahsyatnya Tuhan yang duduk di atas tahta itu. Kenapa? Mereka tidak perlu lagi upah itu, malah mahkota itu dilemparkan. Mengapa? Tidak ada yang sama nilainya, tidak ada yang sama berharganya dengan mendapatkan, dengan menyembah Tuhan. Nah, sudah ada tidak pengertian seperti itu? Penyembahan seperti apa yang disebut sebagai penyembahan? Perempuan yang mendekati Yesus, ya, menuang seluruh isi minyak wangi dalam botol bualan. Semua bukan buat tetes. Dia taruh semuanya, campur dengan air mata, dia ambil dari rambut, gosok. Nggak ada yang berharga.
bisa duduk dan menyembah Tuhan dengan semua yang ada padanya. Semua dibuat di kaki Yesus. Dan dia sangat puas waktu Tuhan bilang, hai perempuan, dosamu sudah diampuni. Dan Tuhan pada ingin sekali diampuni dosa. Dan saudara bikin lagi dosa. Karena terlalu murah tuh. Sudah ikut Tuhan sama bumi, gampang kok, mau minta diampuni dan tampun. Perempuan itu dia sangat sadar konsekuensi dari dosa itu. Iya masalahnya. Ini kalau rekin bodoh-bodoh, waktu Yudas persoalkan harga minyak wangi itu, Yudas bilang, bukankah itu bisa dijual 300 dinar lebih? Nanti uangnya bisa dipakai untuk apa? Untuk kasih ke orang miskin. Dapat dia dan Yudas kan sangat bersosial. Dia lebih baik dari Yesus. Ya. Lalu Yesus bilang apa? Jangan mau diganggu pada dia. Kalian mesti tahu nanti dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diceritakan juga. Bayangkan, Yesus sangat kagum berarti dengan yang dilakukan oleh perempuan itu. Nah saudara gimana? Apa saudara sudah membuat surga kagum padamu? Dengan permintaanmu, dengan sikapmu di hadapan Tuhan, apa yang kau lakukan? Penyembahan itu apa sebenarnya? Kalau saudara lihat gaya perempuan ini menyembah, biarkan dia. Kenapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu. Tuhan tidak marah waktu tua-tua itu tersungkur sambil melemparkan mahkota. Tuhan tidak bilang, mau tidak hargai, kita kasih ke mahkota. Mengapa mesti ditulis peristiwa itu? Itu terjadi di kakaknya. Lalu saudara di sini, cuma pikir-pikir, Tuhan mau kasih apa kalau kita kasih ini? Kalau kita kasih ini, Tuhan mau kasih apa? Kamu kan menyembah. Yang namanya menyembah, kita akhirnya diajar untuk melakukan yang paling tulus di hadapan Tuhan. Yang mungkin orang lain tidak mau making, dan sekarang sudah sama. Dan kau mau melakukannya. Justru saudara begitu kagum dengan Tuhan. Beberapa lagu saudara yang menjadi lagu saya kalau lagi duduk menyembah. Nah, ini ada baking. Saya tidak mau menyanyi. Lalu saya baca sedikit nih. Memang saudara ini kisah spesial karena suatu hari sebenarnya saya rindu sekali ini lagu bisa dinyanyikan di sini, tapi ternyata hingga kini saya belum juga melakukannya. Setiap kali kalau saya menyanyi lagu ini sudah sesuai perasaan, saya tahu di beberapa bulan saya dengar lagu ini. I will give you all my worship. I will give
You alone are worthy of my praise. Aduh, kok DP kata-kata berikutnya saudara. Sesungguhnya berapa hafal ini kata-katanya ini. Terlalu bagus soalnya. Padahal begitu sederhana saudara. Ya. Dia berkata begini, aku ingin menyembah dengan segenap hatiku. Aku ingin memujimu dengan segenap kekuatanku. I will serve you for all my days, and I will follow all your ways. Kalau sudah mungkin cuma itu Yesus. Saya tahu saudara. Nah itulah. Itu saya syukuri saudara. Tahu nggak? Ternyata memiliki hati yang sungguh-sungguh menyembah itu tidak mudah. Tidak bisa saudara usahakan sendiri. Bagi saya itu kasih karunia. Tuhan taruh hati. Jadi setiap kali yang heran saya tidak pernah bosan. Ini saya tahu sebulan bulan setengah tahun saya dengan lagu ini. I will serve you for all my days. I will follow all your ways. Itu saja. Aku ingin melayanimu di hari-hari hidupku. Aku ingin mengikutimu, mengikuti semua jalanmu, mengikuti semua perintahmu. Nah ini tuh lagu ternyata bukan ending. Nah kalau menurut saudara coba kalian ini kan begitu sederhana sih juga. Sejak saya tahu lagi ini saudara. Begitu sederhana, sesederhana waktu malaikat-malaikat sujud dan bilang apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah itu ulang. Jadi kalau sampai di pikiranmu coba bagaimana saudara mau sampai di surga untuk menerima upah dari Tuhan? Ya, justru dipertanyakan, sungguhkah kau hendak ke surga? Selain berjumpa dengan Tuhan, oh, saudara ini calon surga. Saya yakin. Kalau di pikiranmu masih ada mahkota lebih indah daripada Bapa Tuhan, ya. Bayangkan Yesus bilang, kamu menjadi murid. Harus segera kehilangan segala sesuatu termasuk kehilangan nyawa. No, di surga semua ada mahkota. Benarkah kamu sampai surga? Yang sampai. Waktu di hatimu yang paling berharga, yang paling bernilai adalah mendapatkan Yesus. Nah sudah, saudara bukan di surga ini. Kalau masih ada di pikiranmu, ya, kalau kita bikin ini kok kenapa ini? Kalau bikin ini kok ya, ini alamatnya tak sampai. Saudara minta, Tuhan belum kasih, setan kasih. Nah, sudah. Anak minta itu daripada anak puasa, doa puasanya udah apa tak kasih. Oh, tambah akal. Kalau saudara cuma berpikir, kita ibadah sungguh-sungguh, kita doa puasa, kita begini begitu, kita dapat dulu. Ya, yang mau sampai surga di orang ini. Yang kita bahas selama ini
penyembahan yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa itu? Saya bilang ke saudara, murid-murid Petrus secara khusus yang tanya Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, lalu orang dah apa? Yesus ucapkan janji itu, upah mengikut Yesus. Kemudian ternyata Yesus mati, bangkit naik ke surga, dan Petrus tidak mendapatkan yang Yesus janji. Kok kenapa Petrus bahkan rela mati? Ada apa di pikiran Petrus? Nah, supaya saudara tahu begitu untuk mengikut Yesus. Waktu saudara sungguh-sungguh jatuh cinta kepadanya, saudara akan tahu ada nilainya. Satu-satunya yang ada nilainya Yesus, yang lain sampah. Tidak pernah akan mengerti sampai saudara sungguh-sungguh, ya, saudara satu saudara berkerinduan, biarkan aku tinggal di kakimu dan menyembah selama-lamanya. Sudah tidak minta lain. Akhirnya itu bukan cuma lagu. Dan kan kalau sampai hari ini saya akan masih merasa, oh Tuhan, sudah menyanyikan ini, coba sampai di lagu. Ya kan? Untuk menjadi tulus seperti ini, kalau sudah tahu dengan lagu ini, dan yang ada berapa seribu. Lalu saya masih merasa kalau kurang tulus di hati, kok kira-kira saudara yang banyak sekali permintaan di pikiran, kok betul lagi saudara menyembah Tuhan? Apa sungguh saudara ini adalah penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Atau waktu saudara dapat mahkota, saudara nikmati mahkotanya. Aku bahagia sekali kan, katanya mahkota itu kan kita kasih ini mahkota. Siapa yang menyembah? Tunggu Tuhan, jaga sekali kok ini mahkota. Sudah salah yang mikir. Bedakan. Mesti ada yang tua-tua ini tersubur dan lemah mahkotanya. Jadi saudara datang di malam mau apa? Mencari apa? Menyembah mencari apa? Ya, cek di hatimu, ya. Tuluskah saudara menyembah? Sungguhkah engkau cuma ingin menginginkan Tuhan? Atau saudara sedang menginginkan apa saja? Kalau masih ada pikiran ini dan itu, saudara, Tuhan menolong. Ya. Mengapa ini khotbah malam ini mesti lupa ini? Ini kan artinya Tuhan sedang mengingatkan kita semua. Cuma Dia yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Nah, yang akan saya bilang ke saudara, perempuan itu menuang minyak marwasu 300 dinar lebih kalau orang mau jual. Artinya itu sama dengan upah kerja selama 1 tahun. Kalau orang lihat Yesus bercerita tentang perumpamaan, apa? Pekerja dibayar 1 dinar 1 hari. Taruhlah 1 tahun 300 hari. 300 hari kerja. Berarti 300 dinar kan? Bayangkan. Jadi itu minyak marwasu itu harganya 300 dinar. Dituang semuanya, tidak ada sisa. Disedikit pijar botol. Karena bagi dia kesempatan untuk bisa menyembah, mencium kaki Yesus itu lebih dari mendapatkan apapun di bumi. Dia yang tidak tunggu Yesus menjadi, kita suka kasih 300 dinar per Tuhan, Tuhan mau ganti berapa jadi ini 100 kali lipat. Baca cerita itu dan saudara terkejut. Yesus bilang apa pada dia? Perempuan, dosamu sudah diampuni. Maka dia pulang.
Itu baru bernama penyembah. Makanya waktu Yesus sakit, Yesus mau pergi dulu. Dia tunggu Maria, tak sendiri. Maria, dia harus pegang, Yesus tunggu. Jangan sentuh aku. Aku belum berjumpa aku. Itu juga benar. Kau ada dengan Yesus. Ada dengan Tuhan lain. Bayangkan saudara, Tuhan rindu Tuhan, Tuhan rindu orang. Coba sekarang menentukan itu. Itu tuh penyembah yang benar. Dia sangat menghargai Tuhan mengampuni dosanya. Bagaimana cara menghargai Tuhan mengampuni dosa kita? Jangan bikin ulang dosa. Oh iya, masih banyak dosa yang lain, Yesus. Tuhan coba dosa yang lain tuh. Nggak usah bikin dia, Tuhan dosa tahu. Cari dosa lain, dosa lalu. Saudara kata, oh Tuhan, aku harus berjalan hati-hati. Jangan bikin sakit hati Pak Tuhan. So cukup dia dihina, diludahi sampai mati. Kalau sekarang orang lebih kasih, bikin sakit hati Pak Tuhan. Oh, lalu saudara penyembah yang benar, coba betul. Sungguhkah kita penyembah yang benar? Tetapi itu dia. Apa orang mesti putar film di sini supaya saudara semua buka mata? Kenapa seberapa jam setelah kalau sungguh ini adalah pekerjaan Roh Kudus, lalu kenapa saudara mata? Mengapa tidak tertarik? Karena upahnya mendapatkan Tuhan. Saudara tertarik kalau upahnya duit. Kalau kau mendapatkan upah, kesempatan, kerinduan untuk menyembah Tuhan, apa kau hargai yang Tuhan beri? Yang Tuhan kasih itu artinya ini pemberiannya. Nah, ada yang lebih berharga dari itu. Dia yang kasih. Pemberian mana sih? Dan pemberiannya kemauan dari Tuhan untuk mendapatkan dia. Berarti ini yang lebih berharga daripada apapun. Dan kalau tidak hargai itu, bagaimana mungkin saudara bisa tinggal menyembah dia, menjadi kekasihnya? Ya tidak mungkin. Saudara tidak suka Pak Tuhan kalau itu. Lalu kau sungguh-sungguh menyukai Tuhan, waktu dia menjadi upah bagimu. Terima kasih Tuhan tahu kita kerinduan. Aku tidak mengharapkan mendapatkan yang lain. Yang aku rindu cuma mendapatkan Tuhan. Tidak menarik. Aduh. Coba aja saudara renungkan tadi ya. Saya tidak tahu mau bilang apa saudara. Ya. Tapi hari ini sekali lagi, kalau kita masih ada di hadiratnya dan khotbah yang diperdengarkan kepada saudara model begini, sebenarnya ini yang Tuhan sedang apa? Tuhan sedang murnikan hati kita. Jangan menginginkan yang lain, inginkan tadi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis banyak, gunung batu dan porsiku dan bagianku tetaplah Allah selama. Mari berdiri. Oh, haleluya Tuhan Yesus.
hatiku di sorga. Oh, ada yang ku ingini di bumi, hanya aku andalkan kekuatanku. Oh, namun yang
Cuma Tuhan yang dapat menolong kami untuk hanya memiliki satu kerinduan saja, mendapatkan engkau, menjadi milik yang kami cintai selama-lamanya. Walau daging dan hati kami habis saja, gunung batu dan bagian kami, cuma engkau selama-lamanya. Tapi di hati kami, satu hari ada di rumahmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Tuhan, mendapatkan engkau mencium kakimu, menyembahmu selama-lamanya. Ada pentingnya, oh Tuhan, jamah hati kami, jamah mata kami, bersihkan hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya memikirkan engkau saja di bumi dan di surga. Kami tidak memikirkan yang lain, mendapatkan engkau, menyembahmu selama-lamanya. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan kekuatan untuk jadi milikmu sekarang sampai Tuhan Yesus membawa kita pulang tinggal dengannya selama-lamanya. Kami bersyukur akhiri ibadah pujian penyembahan kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.